Halo bro dan sis, ketemu lagi dengan Putra di sini. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngobrolin soal partainya Ambrewok. Ya bener, Partai Nasdem alias Partai Nasional Demokrat. Kalian udah pada tahu kan, kalau Partai Nasdem ini kena strike 2 kali dalam kasus korupsi yang dilakukan para kadernya. Dak tanggung-tanggung, kedua kasus korupsi yang dilakukan para kader Partai Nasdem yang sekaligus menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju ini mencuat pada waktu yang hampir berdekatan. Kasus pertama adalah korupsi BTS 4G yang dilakukan mantan Menkominfo Johnny Plat. Om Johnny dijadikan tersangka pada bulan Mei tahun 2023. Tidak lama berselang saat kasusnya sedang bergulir di persidangan, kader kedua Partai Nasdem yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berprestasi sekali ya guys partai ini. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Barusan adalah video cuplikan wawancara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni yang mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjemput paksa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 12 Oktober 2023. Menurut Saroni, tindakan ini adalah kesewenang-wenangan dari KPK karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan hukum acara. Padahal faktanya, KPK menemukan bukti percakapan yang memuat rencana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tidak akan menghadiri pemeriksaan. Pada hari Jumat 13 Oktober 2023, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, bukti percakapan itu ditemukan tim penyidik dalam alat komunikasi yang diamankan dalam operasi penangkapan Syahrul hari Kamis 12 Oktober 2023. Sebelumnya, penyidik telah memantau pergerakan Syahrul sejak Rabu 11 Oktober 2023. Kemudian kami juga pada saat penggeledahan menemukan beberapa bukti yang akan dihilangkan atau dirusak gitu ya. Itu sudah rekan-rekan juga sampaikan berita. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal tadi. Saya ingat ada pertanyaan dari Mas Jamal. Setelah kami melakukan pelacakan kepada yang bersangkutan karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya. Walaupun sudah menyatakan akan hadir, tapi berdasarkan pengalaman yang ke belakang itu tidak menepati janjinya gitu. Kami coba untuk terus memantau. Dan setelah dilakukan penangkapan, diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya,
itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini. Penyidik memantau pergerakan Syahrul sejak Rabu 11 Oktober 2023. Kala itu, Syahrul menyatakan tidak memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama. Ia pun meminta pemeriksaan dijadwal ulang dengan alasan menemui orang tua di kampung halaman. Di sisi lain, KPK juga mempertimbangkan peristiwa Syahrul yang sempat hilang kontak di luar negeri. Kala itu, Syahrul sedang dalam perjalanan dinas di Eropa. Sementara, rumah dinas Syahrul telah digeledah penyidik. Kini, Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dugaan itu berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementan. Nah, dari keterangan KPK barusan, kita jadi tahu kan kalau sebenarnya si SYL ini dicurigai bakalan mangkir atau kabur lagi. Tapi anehnya justru KPK yang disalahkan sama temen di partainya. Om Saroni harusnya malu sudah bilang, ada apa dengan KPK? Sekarang rakyat yang justru bertanya-tanya, ada apa dengan Nasdem? Ternyata. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinimbati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Wah, rupanya aliran dana korupsi yang dilakukan SYL sampai juga ke partainya guys. Luar biasa ya, Partai Nasdem ini. Padahal Om Surya Paloh pada tahun 2015 pernah bilang akan membubarkan Partai Nasdem kalau ada kadernya yang terbukti tersangkut kasus korupsi guys. Tapi setelah dikonfirmasi soal pernyataan tersebut, jawabannya beda lagi guys. Pinter banget nelesnya guys. Kalau seperti ini, selanjutnya apalagi yang bakal terjadi? Mengingat Om Brewok dan Nasdem adalah pioner pengusung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin kan guys. Ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada. Coba bacakan. Supaya teman-teman tahu. Gimana? Bacakan. Di pemberitaan Republika, Pak. Republika yang menulis Republika. Iya, benar. Dan ditanya oleh Republika. Oh. Kapan saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Partai Nasdem. Iya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh deh. Jadi itu tidak benar Pak, ucapan itu. Jadi Enggak, itu saya salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi. Nggak ada artinya kita ini. Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah, spirit adalah seperti itu. Jadi bukan letterless. Ada kader partai. Siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini?
Kalau dia melakukan perbuatan tidak tercela. Kemudian pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam satu partai, harus menjadi korban karena 1, 2, 3 orang yang tidak tepat. Nah, itu tidak benar. Jadi saya intinya mengkoreksi, bukan itu. Sesungguhnya. Baik, terima kasih. Oke. Ada? Baik teman-teman semuanya, saya aturkan terima kasih dalam suasana yang kita mungkin bisa press conference